to better life. Oleh karena iman dan pengharapan kepada Tuhan, kita alami sengsara agar menjadi tekun dan tahan uji serta taat jalani apa yang diperintahkan firman-Nya. Oke? Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman. Judulnya bukan salah jika timbul aniaya saat melakukan firman Tuhan gitu. Jadi bukan salah karena salah gitu. Apabila saat kita melakukan firman Tuhan itu ada aniaya yang datang kepada kita. Jadi memang apa kalau kita simak gitu, kita renungin apa yang terjadi di toko-toko kitab suci, memang semua akan alami penderitaan, penindasan, penderitaan, aniaya gitu. Nah itu semua hampir rata-rata tokoh pasti ngalamin itu karena Tuhan punya maksud gitu dengan dibegitukan itu Tuhan punya maksud. Nah ini saya coba baca teman-teman di firman yang terkait gitu di Matius 5, kitab Matius pasal 5 teman-teman, ayatnya satu aja, ayat 10 aja teman-teman. Coba kita baca bareng-bareng. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi firman sudah peringatkan, sudah berkatakan seperti begini teman-teman. Jadi kita jangan sampai apabila kita mengalami aniaya, kita malah jadi jadi kayak frustasi, kayak depresi, kita jadi tidak ada sukacita gitu. Karena kalau firman yang benar itu ya firman katakan kita akan alami seperti itu gitu. Bahkan firman katakan berbahagialah orang yang dianiaya gitu. Firman malah katakan seperti itu. Nah kalau manusia pada umumnya kan bisa berbahagia apabila tidak mengalami aniaya teman-teman. Tapi kalau firman Tuhan katakan justru kebalik gitu. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran itu, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Kebenaran di sini ya kebenaran karena memang kebenaran dari Tuhan itu. Kebenaran dari Tuhan adalah perintah peraturan yang ada di firman Tuhan gitu. Itu adalah kebenaran Tuhan. Jadi bukan kebenaran itu versinya dari kebenaran yang kita sebagai manusia gitu. Kadang-kadang jiwa kita teman-teman apabila kita simak ulang gitu bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh gitu. Nah, kuncinya itu kan sebenarnya ada di jiwa teman-teman. Kalau jiwa kita itu kebenarannya berdasarkan jiwa kita, kalau kebenaran jiwa kita adalah pikiran dan perasaan. Berarti apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, apakah itu kebenaran gitu? Bagi manusia iya seperti itu, bagi dunia iya seperti itu gitu. Tapi kalau dalam hal ini, dalam ayat yang 10 tadi gitu, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Di sini maksudnya kebenaran yang dari versi Tuhan gitu, dari jiwa Tuhan, dari pikiran perasaan Tuhan, kebenaran yang dari pikiran dan perasaan Tuhan. Nah, kebenaran yang dari pikiran perasaan Tuhan itu ya hanya tertuang di dalam firman teman-teman. Kembali lagi, jadi apabila kita tidak mengerti akan firman Tuhan, sepertinya ayat yang ini berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran itu malah dianggapnya aneh gitu, irasional, nggak masuk akal. Tuhan katakan seperti ini kan pasti ada sebabnya teman-teman gitu. Karena Tuhan tidak mau istilahnya orang yang ikut Tuhan itu jadi akhirnya terpuruk gitu kan, terpuruk untuk tidak cuman hanya mengalami aniaya semata gitu. Jadi Tuhan pengen sekali bagaimana caranya kita hidup di dunia yang fana ini, yang sementara ini boleh-boleh saja mengalami aniaya untuk mendapatkan satu damai sejahtera yang langgeng gitu teman. Satu damai sejahtera yang melebihi bahagia di dunia ini, melebihi sukacita gitu teman. Damai sejahtera itu kan sampai menyentuh alam roh kita gitu, di dalam roh kita itu nanti sampai sepanjang waktu di alam akhirat teman-teman. Jadi Tuhan pengen seperti itu gitu, ciptakan kita ini untuk bisa difungsi seperti itu teman-teman. Jadi itu saya sudah bacakan di kitab Matius pasal 5 teman-teman, ayat yang 10 saja. Dan ini terkait teman-teman dengan kitab Roma teman-teman. Coba kita lihat kitab Roma
Kita Roma pasalnya 5 teman-teman, pasal 5, kita Roma pasal 5 ayatnya 2 sampai 8. Ayatnya 2 sampai 8. Coba kita lihat sebentar teman-teman. Oke teman-teman, coba kita cari, sudah ketemu Kitab Roma pasal 5 ayatnya 2 sampai 8 teman-teman. Kitab Roma pasal 5 ayatnya 2 sampai 8 teman-teman. 2 sampai 8. Oke, coba saya baca secara universal teman-teman. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah gitu. Jadi di ayat 2 dikatakan seperti itu, oleh Dia, oleh Tuhan gitu. Oleh Tuhan kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Jadi kembali lagi, kita bisa menemukan kemuliaan Tuhan itu apabila melalui jalan pintu iman kita teman-teman. Kalau tidak melalui iman kita nggak bisa. Nah, oleh iman kepada kasih karunia gitu. Jadi dari iman menuju kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah gitu. Jadi jalan Tuhan itu tidak bisa lain teman-teman. Memang dasarnya bukan dasarnya kita hidup mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita lebih hidup berdasarkan karena memang mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita udah bicara hidup mengandalkan Tuhan, ya tidak jauh-jauh dengan kita mengandalkan hidup dengan kasih karunia yang dari Tuhan gitu. Maksudnya gitu teman. Nah, ini pasti berkaitan dengan iman gitu. Apabila iman kita nggak diasah, susah teman-teman untuk bisa masuk sampai ke level kasih karunia yang dari Tuhan tadi gitu. Karena kita pengen tetap, daging kita pengennya mandiri gitu. Daging kita pengen berdiri sendiri, tidak mengandalkan siapa-siapa, pengennya mengandalkan kita sebagai manusia, tidak mengandalkan Tuhan gitu. Jadi maksudnya gitu teman-teman. Jadi oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kuncinya kasih karunia Tuhan kaitannya dengan pengharapan gitu. Pengharapan akan ya Tuhan gitu. Kita akan mendapat kemuliaan yang dari Tuhan gitu. Jadi kuncinya itu, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, ini kita udah harus tahu teman-teman. Apabila kita udah bicara iman, dengan iman kita mengandalkan kasih karunia yang dari Tuhan, kita benar-benar berdiri bermegah hanya kepada pengharapan kepada Tuhan. Nah, ini udah pasti teman-teman akan banyak sekali penindasan yang terjadi dalam hidup kita. Penindasan itu bisa macam-macam teman-teman. Belum tentu penindasan itu timbul karena lawan kita. Bisa juga penindasan itu dari dalam kita gitu. Dalam keluarga besar kita, dalam komunitas kita, dalam keluarga besar kita, dalam keluarga kecil kita, bahkan dalam keluarga kita sendiri gitu. Ya, bisa ditindas oleh anak-anak, bisa ditindas oleh pasangan gitu. Jadi nggak aneh teman-teman. Nah, dari situ justru akan timbul kesengsaraan gitu. Karena ada niat kita bagaimana hidup mengandalkan kasih karunia Tuhan. Buat dunia dianggapnya jadi orang bodoh teman-teman. Buat dunia gitu ya, orang bodoh, orang aneh, nggak waras gitu. Nah, ini pasti timbul kesengsaraan karena penindasan tadi gitu. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Tapi Tuhan katakan, firman katakan bahwa kalaupun kita dalam sengsara, dalam arti kata karena kita mau melakukan firman, ya kita harus bermegah gitu. Bahwa kalau memang kita sengsara karena kita mau melakukan firman, ya berarti kita bermegah, ini tidak salah jalan gitu. Ini jalan yang benar gitu. Mungkin untuk dunia dianggap aneh teman-teman, kok pola pikirnya aneh gitu. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, oleh firman katakan, oleh kesengsaraan itu akhirnya kita lebih bertekun gitu. Bertekun kepada Tuhan, bertekun kepada firman Tuhan, bertekun kepada roh Tuhan itu. Intinya gitu. Jadi kita bertekun kepada Tuhan ya melalui firman dan melalui roh Tuhan gitu. Jadi yaitu karena kesengsaraan itu teman-teman. Jadi akhirnya kita bertekun gitu. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
Betul. Jadi dari ketekunan itu yang menimbulkan tahan uji, karena memang udah tekun ya, udah benar-benar kuat menghadapi segala sesuatu ujian cobaan. Nah, timbul pengharapan kan. Yang tersisa itu hanya pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, ini jadi waktu kita sudah mengalami kesengsaraan, kita bermegah atas kesengsaraan kita. Dari kesengsaraan itu lahir ketekunan, dari ketekunan itu lahir tahan uji, dari tahan uji itu akhirnya kita menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita, teman-teman. Ya, jadi Tuhan sudah tempatkan roh Tuhan di dalam roh kita. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak mengalami proses iman tadi, proses iman yang diawali dari penindasan, dari aniaya, timbul jadi akhirnya kesengsaraan, dari kesengsaraan timbul ketekunan, dari ketekunan timbul tahan uji coba, akhirnya sampai berpengharapan akhirnya sampai kita menghidupkan firman dan roh Tuhan di dalam kita yang memang Tuhan udah beri untuk kita gitu. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah gitu. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati gitu. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, ini kaitannya jadi bagaimana dengan penebusannya si Yesus ini gitu, teman-teman. Bagaimana caranya Yesus sudah menebus kita dari dosa-dosa kita. Saya bacakan seperti ini, teman-teman. Jadi satu kitab Matius 5 pasal 5 ayat 10 dan dikaitkan, teman-teman, dengan kitab Roma pasal 5 ayat 2 sampai 8 saya udah bacakan. Nah, saya coba masuk ke dalam sharing yang saya alami, teman-teman. Ini saya alamin ini tahun 2015 kalau nggak salah, teman-teman. 2015 berarti 5 tahun yang lalu gitu ya. Ini saya alamin kejadian ini. Nah, cuman saya sharingkan dalam bentuk yang universal. Saya tidak mau bicara lebih detail masalah saya waktu itu apa gitu, karena ini nanti kaitannya kan dengan pribadi orang lain gitu. Jadi saya bicaranya universalnya aja gitu. Ada saat kita hadapi pilihan untuk bertahan mengalah dalam posisi yang seharusnya kita benar demi melakukan firman, oleh karena rema atau dorongan hati atas pengenalan serta pengertian firman yang ada dalam hati kita gitu. Nah, ini maksudnya, teman-teman. Jadi kita kadang-kadang, teman-teman juga bisa satu saat ngalami gitu bahwa kita itu mesti mengalah gitu, teman. Padahal secara rasio, secara teoritis, secara hukum gitu, kita ini benar gitu, teman. Tapi kenapa mesti ngalah gitu? Mesti mengaku salah gitu. Padahal kita benar. Ya, nah ini waktu kita lebih mengerti akan firman Tuhan, waktu kita benar-benar mau dan mampu melakukan firman Tuhan, biasanya nanti beda pemikirannya, teman. Jadi apapun juga, walaupun secara rasio, walaupun secara teori, walaupun secara hukum dunia bahwa kita ini benar, tapi apabila di hati kecil kita bahwa ada dorongan, ada rema gitu, apalagi ada pernyataan firman rema yang digerakkan gitu, pernyataan firman yang digerakkan untuk hati kita, untuk kita nggak bisa, teman-teman, mengikuti apa yang jiwa kita pikirkan gitu. Jadi kalau kita mau taat melakukan firman Tuhan, ya berarti kita mesti belajar bagaimana taat untuk melakukan bukan yang jiwa kita inginkan, tapi yang jiwa Tuhan inginkan gitu. Jiwa Tuhan inginkan berarti pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan inginkan. Nah, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan yang diinginkan tidak bisa jauh-jauh dari firman Tuhan itu. Karena tidak ada sampai kita meninggal, sampai kita masuk ke alam kekal, firman itu berubah itu tidak ada. Jadi tetap, jadi kembali lagi Tuhan itu nyata banget, jelas banget, pasti banget gitu ya. Karena firmannya udah pasti, nggak pernah berubah. Jadi apa sih yang dipikirkan Tuhan, apa sih yang dirasakan Tuhan, apa sih yang dikehendaki Tuhan, apa sih yang dirancangkan Tuhan, semua itu adanya di firman Tuhan gitu. Jadi firman Tuhan adalah perintah dan peraturan Tuhan yang tertulis gitu, sehingga kita bisa baca. Kalau cerita zaman waktu di kitab suci, tokoh-tokoh kitab suci, kasihan, teman-teman, dia nggak punya pegangan kitab suci gitu ya. Jadi cuma dari cerita mulut ke mulut dalam waktu yang lompat sekian puluh tahun, ratusan tahun gitu. Nah, kalau kita kan enggak, teman-teman, udah tersaji dalam kitab suci yang orang Nasrani bisa baca Alkitab gitu, yang namanya Muslim bisa baca Al-Quran, yang teman-teman yang di luar
Nasrani dan Muslim yang bisa punya kitab masing-masing gitu. Cuman ya kembali lagi, kalau yang saya tahu lebih jelas itu ya kitab Nasrani. Kitab Nasrani dasarnya kitab suci yang dibuat oleh Tuhan, bukan dibuat oleh manusia gitu. Sepertinya Al-Quran juga sama gitu. Itu kalau yang di dunia katakan kan yang samawi itu kan berarti kan agama yang dasarnya itu yang terkait langsung dengan ajaran Tuhan Allah gitu. Nah, yang seperti ini itu katanya di dunia itu cuma ada 3 teman-teman. Antara yang paling tua itu Yahudi gitu. Ya, perantaranya berarti Nabi Musa, terus nanti kaitannya dengan Nasrani gitu, kaitannya dengan Nabi Isa, Yesus gitu. Nah, terus yang ketiganya Muslim itu kaitannya dengan Nabi Muhammad gitu. Jadi cuman 3 ini teman-teman yang mengacu ujungnya langsung ke Tuhan Allah gitu. Nah, kalau yang lain mungkin tidak direct ke Tuhan Allah, tapi muter-muter dulu ke siapa baru ke Tuhan gitu. Jadi ya saya kurang ngerti dalam gitu. Cuman yang saya tahu kalau Nasrani seperti itu teman-teman. Jadi kitab suci orang Nasrani, orang Muslim dan orang Yahudi sebenarnya semua dasarnya dari perintah peraturan yang Tuhan buat gitu. Nah, cuman masing-masing kan disesuaikan dengan agama yang 3 tadi gitu. Nah, ini jadi kuncinya balik lagi, bagaimana sih caranya kalau kita punya rema, punya dorongan dalam hati, tergerak oleh melakukan apa yang firman katakan. Kadang-kadang waktu kita taat melakukan itu, kita jadi seperti kalah teman-teman. Kita jadi seperti bodoh gitu. Kita ini jadi seperti yang salah gitu. Jadi bisa merasa kalah, bisa jadi salah, bisa jadi bodoh gitu teman. Bisa ditindas mungkin sama yang mendukung kita gitu. Karena dianggap ini orang aneh banget, bodoh banget, segala macam. Nah, itu yang disebut bagaimana caranya kita mengalami sengsara, aniaya seperti itu teman-teman. Awalnya seperti itu. Nah, kenapa kita berani begitu? Karena kita punya pengharapan kepada Tuhan gitu. Kita mengharapkan kemuliaan Tuhan itu lebih besar daripada ya ini cara-cara dunia yang biasa lakukan gitu. Nah, prinsip dasar dari firman Tuhan adalah berbahagialah jika karena melakukan firman kita alami aniaya. Yang mau dan mampu tetap taat melakukan hal seperti tersebut, Tuhan katakan adalah orang yang akan dapatkan keselamatan akhirat di dalam surga yang kekal bersama Tuhan. Jadi Tuhan selalu katakan begitu, berbahagialah orang yang aniaya, mendapatkan penindasan, mendapatkan cemooh, mendapatkan tekanan gitu. Jadi intinya seperti itu, selama orang itu memang mau taat melakukan firman Tuhan gitu. Nah, ini sama teman-teman. Jadi kalau dari sisi kita yang saya hadapin itu, kita mestinya menang, kita mestinya benar gitu. Tapi kok situasi kondisi di eksternal kita kok menuntut kita untuk seperti kalah gitu, seperti kita yang nggak bener gitu. Nah, ya ini kan jadi kata kita mesti ngalah gitu akhirnya. Nah, kalau kita memang mendapatkan rema, ya kita harus berani teman-teman. Bagaimana caranya kita hadapin permasalahan yang tadi itu dengan rema kita gitu, dengan rema kita. Nah, waktu kita melakukan seperti rema kita, ya berarti kita taat akan Tuhan teman-teman. Kita akan taat Tuhan. Nah, kenapa seperti ini? Karena kembali lagi yang firman ada katakan bahwa apabila kita tertindas pun, teraniaya itu berbahagia gitu. Ya, selama penindasan dan aniaya itu karena kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang kita lakukan. Kenapa Tuhan seperti ini? Karena Tuhan pikir beda dengan kita pikirkan. Ya, bahwa Tuhan katakan adalah orang yang akan dapatkan keselamatan akhir itu ya orang yang seperti ini gitu. Orang yang mau berbahagia walau ditindas oleh dunia gitu. Oleh perlakuan dunia gitu. Nah, ini yang Tuhan katakan kita harus berbahagia gitu. Karena apa? Karena kita akan mendapatkan keselamatan di akhirat, hidup kekal bersama Tuhan. Taat melakukan firman Tuhan walau alami aniaya akan dapatkan jalan masuk oleh karena iman gitu kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia inilah kita akan miliki iman dan kemegahan dalam harapan akan menerima kemuliaan Tuhan itu.
Itu seperti itu. Jadi urutannya begitu teman-teman. Jadi kita mengalami aniaya, dari aniaya itu jadi timbul harus beriman, harus lebih beriman. Setelah beriman itu berarti kita akan lebih pasrah kepada Tuhan, lebih mengandalkan apapun juga yang dari Tuhan. Berarti kita sebut kasih karunia Tuhan, kita mengharapkan dari kasih karunia Tuhan. Nah, kasih karunia Tuhan ini ya apa? Jadi timbulnya kalau kita bicara kita mengandalkan kasih karunia Tuhan, satu-satunya kita cuma bisa berharap teman-teman. Berharap akan janji-janji kemuliaan Tuhan. Janji kemuliaan yang dari Tuhan itu ya adanya di janji-janji firman-Nya teman-teman. Jadi kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, sulit teman-teman untuk bisa kita beriman gitu. Kuncinya gitu. Karena kita tidak ngerti gitu. Apa sih yang diperintah peraturan oleh Tuhan di firman-Nya gitu. Ya kita harus tahu itu. Apa sih janji-janji Tuhan di firman-Nya? Ya kita harus tahu itu gitu. Baru kita bisa punya pengharapan untuk mendapatkan apa janji-janji Tuhan, ya sehingga kita lebih berani gitu, lebih berani beriman, lebih berani percaya akan firman Tuhan, akan Tuhan gitu. Ya akhirnya kita berpegang ke firman Tuhan dan juga kita berpegang kepada Roh Tuhan gitu untuk bisa merealisasikan apa yang memang Tuhan janjikan untuk kita gitu. Oleh karena iman dan pengharapan kita malah akan bermegah juga dalam kesengsaraan hidup yang kita alami. Oleh karena kita menjadi tahu kesengsaraan akan hasilkan ketekunan dan tahan uji serta timbulkan pengharapan akan janjinya Tuhan di dalam firman-Nya. Itu jadi persis seperti yang tadi firman katakan ya. Jadi urutannya cuma dipertegas aja gitu. Ya oleh karena iman dan pengharapan kita, ya ini gara-gara iman dan pengharapan ini, ya kita jadi malah bermegah dalam kondisi kita teraniaya, kita tertindas, kita kalah, kita disalahkan gitu. Ya mestinya secara dunia itu terbalik semua teman-teman. Tapi karena kita mengandalkan Tuhan, ya kita berharap kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan bahwa bukan hal yang salah gitu apabila kita mengalami aniaya. Jadi aniaya itu tidak identik dengan salah, dengan kalah gitu. Ya aniaya itu yang justru harus berbahagia gitu. Karena ada yang lebih gitu, yang lebih daripada aniaya ini gitu. Janji Tuhan itu lebih dari aniaya, dari kesengsaraan yang kita alami saat ini gitu. Jadi ada pemulihan Tuhan di belakang kesengsaraan dan aniaya ini gitu. Nah ini yang kita yang kita harus bisa bertahan, beriman, berpengharapan dengan konsekuensi kita harus bermegah ke dalam sengsara kita. Ini akan ujungnya membawa kita menjadi tekun gitu, tekun mencari Tuhan, tekun mengandalkan Tuhan, dan juga menghasilkan tahan uji gitu teman. Karena ya terus-terusan mengalami seperti ini terus gitu. Nah, waktu sudah sampai titik itu timbul pengharapan akan janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya gitu. Nah, kita berarti balik lagi akan benar-benar iman itu berkaitan dengan kasih karunia Tuhan gitu. Bagaimana caranya kita beriman untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan, bukan hasil yang kita berjuang dengan cara kita sendiri gitu. Nanti takutnya kalau kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri, takutnya juga kita bisa lepas dari Tuhan gitu. Nah ini jadi Tuhan katakan yang terbaik itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan sukses duniawi itu dengan cara kasih karunia dari Tuhan gitu. Nah untuk mendapatkan kasih karunia dari Tuhan ini ya harus melewati keselamatan akhirat dulu. Dari keselamatan akhirat ini akan Tuhan bimbing untuk kita siap menerima kesuksesan duniawi gitu. Tapi kalau cara-cara dunia kan terbalik teman-teman. Jadi banyak orang yang ngomong nanti nyari Tuhannya setelah sukses. Dalam prakteknya nggak mudah teman-teman. Semakin kita sukses semakin susah. Karena firman katakan bahwa orang kaya itu kuncinya, orang kaya sukar masuk surga gitu. Kenapa? Karena orang ini sudah tidak terlalu memerlukan Tuhan. Karena apapun juga dia anggap sudah dapat gitu, sudah bisa diperoleh saat ini. Nah, orang yang ngalamin aniaya sengsara nanti kan nggak dapat apa-apa saat ini di dunia gitu, sehingga benar-benar berpengharapan dan mengandalkan kasih karunia dari Tuhan. Nah, ini yang Tuhan anggap malah benar, berbahagialah orang seperti ini gitu, ya karena akan mendapat keselamatan akhirat di alam kekal nanti, dan sekaligus sebenarnya mendapatkan bonus
kesusahan duniawi ya di dunia fana ini gitu. Beda dengan orang dunia. Kalau orang dunia kan ngarepinnya kesusahan duniawi di sini, tapi tidak tentu mendapatkan keselamatan akhirat gitu. Nah ini yang Tuhan nggak mau gitu. Pengharapan akan terima janji-janji Tuhan akan tergenapi jika kita mau dan taat serta berani melakukan firman Tuhan. Ini semua dimungkinkan jika kita mau dan mampu menghidupkan roh Tuhan yang ada pada roh kita. Nah ini kembali lagi pengharapan dan janji-janji Tuhan itu yang kita akan bisa terima, akan bisa tergenapi apabila kita benar-benar mengenal, mengerti firman Tuhan benar-benar. Ya. Kalau bicara mungkin mau mengenal itu kita kepaksa gitu, kita memilih mau mengenal enggak gitu. Tapi kalau kita udah bicara mampu mengerti, itu harus minta roh Tuhan, nggak bisa ada cara lain. Kita minta roh Tuhan untuk beri roh Tuhan beri kemampuan kita untuk mengerti gitu. Nah begitu pun juga waktu melakukan untuk melakukan, untuk berani melakukan, untuk taat gitu, konsekuen melakukan itu tidak mudah teman. Kalau tidak ada roh Tuhan juga nggak bisa terjadi. Jadi di sini saya garis bawahi gitu, apabila kita mau tuai janji Tuhan, apabila janji Tuhan mau tergenapi dalam hidup kita, memang kuncinya ada dua teman. Bagaimana kita pegang kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan, juga kita pegang gitu bagaimana meningkatkan level iman kita, iman kita, sehingga benar-benar kasih karunia dari Tuhan yang berupa janji-janji Tuhan itu akan cair gitu, akan kita tuai gitu dalam hidup kita sekarang gitu. Nah ini ya itu kembali tergantung dari kitanya lagi benar, apakah kitanya siap nggak untuk di posisi itu gitu. Nah pada dasarnya hidup dengan jalankan kebenaran yang Tuhan rancangkan dan kehendaki jauh lebih sulit dibanding hidup dengan jalankan kebaikan yang biasa dilakukan tradisi masyarakat yang pada umumnya saja gitu. Nah ini maksud saya kebenaran firman Tuhan apabila kita benar-benar kita mau gitu, kita mau hidup seperti yang Tuhan perintah peraturkan, itu sangat sulit teman-teman. Jadi kembali lagi kalau kita cuma mau saja rasanya nggak bakal bisa teman-teman. Jadi kita tetap mesti libatkan yang tadi saya katakan, bagaimana kita melibatkan kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan, dan juga kita mesti benar-benar dalam hidup kita ini menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam roh kita. Nah untuk sampai mengenal seperti ini teman-teman, itu kalau bukan karena kasih karunia Tuhan juga tidak mudah teman-teman. Nah apalagi kalau kita compare ya syarat-syarat untuk mengikut Tuhan itu jauh lebih sulit daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang duniawi gitu. Orang duniawi itu biasanya kan pegangannya kan kalau tidak seenak sendiri, sekarap sendiri gitu ya, seenaknya, sekehendak sendiri, bisa juga karena ikut tradisi teman-teman. Ya biasanya begini kok, biasanya begitu, tradisinya begini kok, tradisinya begitu gitu. Jadi tidak ada aturan yang jelas teman-teman. Tidak ada perintah peraturan tertulis dengan jelas gitu. Jadi bisa berubah terus ya. Apabila misalnya si jiwa orang itu, pikiran perasaan orang itu dominan ya, tata krama yang biasa dilakukan tradisi adat istiadat pun bisa diterobos gitu, bisa dirubah oleh orang yang jiwanya kuat gitu. Nah ini akhirnya kita nggak punya pegangan. Lama-lama tradisi atau adat istiadat itu kata siapa? Ya kata siapa? Ya waktu misalnya adat istiadat atau tradisi pertama mengajarkan misalnya jalannya harus A gitu. Tapi begitu nanti ada pimpinan atau ada orang yang jiwanya kuat gitu, yang bisa mempengaruhi tradisi dan adat istiadat tadi, nanti aturan adat istiadat dan tradisi tadi berubah teman-teman. Dari A itu bisa berubah jadi B gitu. Dari B itu bisa berubah jadi C. Dari C itu bisa berubah jadi D. Nah, hal-hal perubahan, kemungkinan perubahan A, B, C, D ini yang maksud saya jadi lebih mudah teman-teman, karena ada adjustment gitu. Ada adjustment yang kesulitannya dipinggirkan, lari ke sini, pinggirkan lagi, lari ke sini, pinggirkan lagi, lari ke sini. Ada adjustment. Tapi kalau firman Tuhan kan tidak bisa teman-teman. Firman Tuhan itu dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang itu tidak ada satu titik pun berubah, satu huruf berubah gitu, satu kata berubah, tidak ada teman-teman. Jadi tetap bunyinya seperti itu. Nah ini yang bicara susah atau tidak susah, ya tetap kita mesti melakukan gitu.
Nah ini bedanya gitu teman. Kalau tradisi adat istiadat itu tergantung dari pimpinan saat itu. Kalau pimpinan saat itu dominan, ya tradisi dan peraturan adat istiadat itu bisa di-adjust gitu, bisa disesuaikan gitu. Nah ini yang saya bilang jadi lebih gampang gitu teman, lebih mudah. Dan biasanya kan kalau cerita tradisi atau adat istiadat itu karena nyata gitu, karena tampak teman-teman, ya berarti kan orang lebih gampang nerimanya gitu, ya orang lebih gampang belajarnya karena memang nampak, kelihatan gitu. Ya kalau dipukul ya sakit, kalau disudut ya panas gitu, pasti kerasa. Kalau kena peso ya perih gitu, kerasa. Tapi kalau cerita firman itu kan kadang-kadang nggak bisa dinyatakan gitu, nggak kelihatan barang. Apa janji Tuhan itu kan nggak nampak teman-teman. Nggak bisa istilahnya Tuhan ngalah dulu, ngasih janjinya dulu baru nanti kita melakukan, kan nggak bisa. Jadi Tuhan tetap kembalikan, ya kita harus percaya sama Tuhan, kita harus punya beriman kepada Tuhan, iman percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan, janji-janji Tuhan itu ya dan amin gitu. Nah pertanyaannya balik lagi, apakah kita sudah mengenal janji-janji Tuhan yang kita mau ya dan aminkan? Nah kalau kita tidak mengenal akan janji-janji itu kan repot teman. Nah janji-janji Tuhan adanya di firman gitu. Kembali lagi, kalau kita tidak ada pengenalan pengertian kedalaman pengertian akan firman Tuhan, ini juga susah teman. Nah untuk mengerti firman Tuhan yang saya katakan tadi tidak mudah teman. Untuk mau mengenal firman Tuhan masih lebih mudah, karena itu tergantung dari jiwa kita, pikiran perasaan kita mau atau tidak gitu. Itu boleh begitu. Tapi kalau bicara bagaimana mampu mengertikan firman Tuhan, ini sudah tidak bisa bicara apakah pikiran perasaan kita mampu mengerti akan firman Tuhan, nggak bisa teman. Jadi kalau untuk bicara mampu akan mengerti firman Tuhan, itu roh Tuhan gitu. Itu urusannya Tuhan, urusannya roh Tuhan yang ada di dalam roh kita, dihidupkan untuk kita mengerti apa sih maksud dari perintah Tuhan ini gitu. Nah ini yang penting itu, apa sih yang dimaksud dengan peraturan Tuhan yang itu gitu. Nah ini harus kita harus ketahui gitu. Dan juga waktu melakukannya teman-teman, waktu melakukannya apabila kita tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa yang dari Tuhan, tidak ada kekuatan yang supranatural dari Tuhan, rasanya juga nggak mungkin teman-teman. Untuk melakukan firman Tuhan itu nggak mudah gitu, sangat tidak mudah. Jadi benturannya banyak sekali. Jadi kita harus memang kembali lagi, nggak usah takut teman-teman apabila kita melakukan kebenaran firman Tuhan, apabila kita melakukan perintah peraturan Tuhan itu. Ya Tuhan katakan, ya kita akan ngadepin aniaya gitu. Kita akan menghadapi kendala-kendala aniaya dari keluarga kita sendiri atau di luar keluarga kita gitu. Kita pasti akan ketemu dengan penindasan-penindasan, penderitaan-penderitaan yang menimbulkan semua sengsara. Tapi Tuhan tadi udah jabarkan kan bahwa kesengsaraan itu justru yang akan membawa menjadi tekun, jadi tahan uji gitu, jadi punya pengharapan, benar-benar mengandalkan kasih karunia dari Tuhan. Jadi memang semua harus melewati jalur kesengsaraan dan aniaya ini teman-teman. Mudah-mudahan pagi ini saya coba jelasin teman-teman. Jadi saya coba bikin judul bukan salah jika timbul aniaya saat melakukan firman Tuhan. Jadi maksudnya gitu teman-teman, gak usah ragu apabila kok melakukan firman Tuhan kok jadi malah tambah teraniaya gitu. Nah itu justru malah tanda-tanda yang benar teman-teman, bahwa Tuhan katakan ya berbahagialah orang yang mau melakukan firman Tuhan meskipun dalam kondisi teraniaya gitu. Itu maksudnya Matius, kitab Matius pasal 5 ayat 10 itu ya maksudnya itu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep. Oke, see you, bye-bye.